ketika nanti apa namanya baik Ustaz. Ya, ini serius sekali nih, semua pada tertarik karena awalnya air, kita awal dari air ya, dan sorga banyak juga bercerita tentang air. Nah, akhirnya ini sangat serius tuh, air itu sangat berdekatan dengan kebahagiaan kita. Karena kalau kurang air juga kayaknya bermasalah begitu ya dok ya. Betul, nah, betul. Nah, kemarin ada yang ngasih jar itu 2 liter tuh, yang wadah 2 literan, dibawa kemana-mana dan awet ya dok. Ternyata mau minum 2 liter teh susah. Nah, mungkin ya 2 liter tuh saya nggak pernah habis 2 liter tuh. Apakah mungkin perilaku kita dengan adanya air yang bagus, yang didoakan, air yang pakai niat baik, dan hal-hal itu sangat berkaitan dengan kebahagiaan enggak nih? Ini karena di sorga cerita air, kelihatannya bahagia juga berkaitan dengan perilaku kita dengan air. Gimana tuh dok kira-kira? Punten ya. Iya, kalau saya biasanya tips saya itu biasanya kalau biasanya saya minum itu biasanya langsung dalam gelas yang besar gitu kan, dalam beberapa kali teguk. Jadi kalau saya biasa dikasih air mineral 600 mili, itu saya akan habiskan sekaligus ya, tentunya dengan beberapa kali teguk. Itu tipsnya saya, karena kadang-kadang kalau bawa kayak begitu seringnya lupa gitu kan, seringnya lupa. Jadi itu mudah sebenarnya untuk biasakan minum air tadi ya, dengan cara ya misalkan ya kita waktu sholat gitu ya, kalau misalkan menjelang sholat gitu kita membiasakan untuk minum air nggak banyak, katakanlah 300 mili aja ya. 300 mili itu kan yang ya seginilah kurang lebih ya botol itu kalau kali 5 kan sudah 1.500. Iya dok. Maksud saya mudah-mudahan dokter juga memotivasi terutama para ibu-ibu kalau jengkel tuh minum yang banyak. Jadi ketelan gitu emosinya ya. Gimana? Ditambah satu jadi sebenarnya ada yang menarik lagi sebenarnya. Jadi rasa manis itu sebenarnya salah satu cara untuk membangkitkan ya emosi yang baik dalam tubuh kita atau perasaan yang baik. Maka kenapa air kelapa itu memang diciptakan, ini dugaan dan hipotesis saya saja, memang manis karena memang dia memberi kebahagiaan. Semua yang manis memberi kebahagiaan asal tidak berlebihan. Maka ketika Anda lagi ada masalah, lagi bete, apa segala macam ya, mungkin lagi ada dongkol-dongkol dikit, ya udah minum air, campurkan madu atau minum sama madu. Nah, itu bisa tuh. Jadi minum air madu. Ibu-ibu ada tips yang bagus. Jadi kalau jengkel-jengkel tuh para suami sediakan air madu ya. Ya, betul. Air apalagi dok yang kira-kira bisa menambah kebahagiaan ya, selain jumlah kebersihan air yang dekat dengan kita, yang kan di sorga tuh pasti pada minum kita tuh. Jadi bahagia, apalagi dok, misalkan air kelapa atau apa yang bisa kita siapkan? Iya, air kelapa. Baik kelapa tua ataupun kelapa muda, mau yang hijau atau bukan, nggak masalah, silakan aja. Air kelapa. Karena air kelapa itu memang isinya adalah, jadi gini, kita membahasnya begini ya, dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Jadi air kelapa itu memang isinya asam amino, ya, mineral-mineral penting yang memang mereka sangat punya peran dalam menguatkan pencernaan diri kita atau mungkin pencernaan kita. Maka pencernaan kita itu letaknya 80% hormon kebahagiaan kita letaknya ada di pencernaan. Jadi kalau mau bahagia, ya banyak-banyaklah mengkonsumsi produk-produk yang mengandung asam amino. Madu itu asam amino, kurma asam amino, termasuk air kurma juga boleh. Air kurma. Ya, kemudian air kelapa juga asam amino. Jadi mereka itu akhirnya membuat produksi hormon itu, hormon bahagia tadi itu meningkat gitu dengan bahan baku yang ada dan Allah ciptakan dalam itu tadi, dalam produk tadi gitu. Seperti itu, Pak. Masya Allah. Lanjut nih Ustaz tentang buah-buahan. Kan buah-buahan itu ya kita tahu sendiri, banyak buah-buahan yang hanya ada dalam impian. Apalah ada buah-buahan murah meriah yang bisa membuat bahagia, gitulah intinya. Putus nih Ustaznya nih.
Ya. Ustaz, kameranya kepencet. Banyak sekali ya sebenarnya ya. Salah satunya yang paling gampang dan paling mudah itu saya kasih tahu sedikit buat ibu-ibu nih, dan mungkin yang sudah usianya udah cukup ya. Maksud sudah cukup tuh apa, Ustaz? Itu ada sudah cukup kelamaan hidup atau apa? Nah, sudah cukup menikmati hidup. Nah, sekarang buat persiapan alam berikutnya. Iya. Jadi masa centilnya sudah harus dikurangi gitu ya demi kebahagiaan. Apa buah-buahan apa Ustadz kira-kira ini yang lebih realistis terjangkau? Jadi itu sebenarnya Allah dengan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita semua memudahkan kita untuk mendapatkan itu. Salah satunya adalah pisang. Pisang ya kita kenal sebagai salah satu buah yang sangat tinggi kalium atau kalsiumnya ya. Maka tapi ternyata tidak semua pisang sama. Ya, itu ternyata dalam buku yang saya baca ya, yang terbaru itu ternyata justru malah pisang kepok, ya. Atau mungkin di kepok kan makanan burung ya kan? Iya. Tapi pisang kepok makanan burung bisa kedua-duanya kita makan. Pisangnya kita makan, burungnya juga kita makan. Betul. Dan makannya bisa sama burung juga. Barengan dia makan, kita makan juga. Jadi pisang kepok ya. Nah, pisang kepok itu kaliumnya itu paling tinggi ya. Maka saya pernah kemarin membuat satu resep yang isinya itu ada 4 itu kalau salah. Pisang kepok, rumput laut sama alpukat. Ini kalau ibu-ibu ya, pisang kepok, rumput laut sama alpukat. Lalu ini dicacah-cacah kecil gitu, terus apa tuh namanya? Dikasih santan murni ya. Bayang ya. Jadi pisang kepok, rumput laut, alpukat dikasih santan murni sedikit, lalu pisang tambahkan kepok, rumput laut, pisang kepok, rumput laut, alpukat, santan murni. Muniriwe ada yang lebih murah. Silakan khasiatnya apa? Penting khasiatnya dulu biasanya. Khasiat dulu. Kalau udah tahu khasiat jadi semangat. Nah, nanti habis ini saya kasih yang lebih gampang lagi ya, yang merupakan sumber yang luar biasa ya. Nah, jadi itu khasiatnya dia karena kalium yang tinggi itu akan sangat powerful dalam menguatkan tulang. Ya, jadi yang memakan itu ya terutama yang tulangnya sudah mulai bunyi-bunyi itu sangat baik ya.